Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kalian cek deskripsi video. Kalian yang mau berangkat umroh dengan travel umroh yang aman dan terpercaya, cek deskripsi, sudah ada paket umroh reguler, paket Titian Barokah paket 8 gratis 1, dan juga buat kalian yang mau beli baju kuku Al-Qodi, silakan langsung cek deskripsi video. Sekarang kita masuk ke konten kita masih belum berkaitan dengan si Fuad Pleret ini ya, cucu Warsina Gurwani PKI yang nggak tahu sampai hari ini dia di mana bersembunyi, yang udah dilaporkan ke polisi tapi nggak dipanggil juga. Cuman tetap akan gua bahas, dan juga tidak berkaitan dengan Wasim ya, penipu yang ngaku warga negara Saudi dengan mengaku ulama Madinah padahal dia aslinya orang Yaman, penjual kopi, sok-sokan jadi narkoba, dan udah dilaporkan juga ya. Tapi Wasim sampai hari ini belum memenuhi panggilan juga. Nggak tahu deh. Pokoknya gue ingetin mulu ya tentang 2 orang ini ya. Nah, konten gue kali ini lagi rame kan ini ya, ijazah Jokowi nih ya, yang udah dikatakan oleh Bareskrim Mabes Polri itu sebagai ijazah yang asli gitu katanya Bareskrim ya. Jadi Jokowi ini terkenal banget sampai sudah ada yang bilang Jokowi ini pembohong. Lu searching aja di Google, Jokowi bohong, itu keluar banyak banget. Tapi ada satu pemuda nih, gua nggak tahu siapa dia, ada akunnya, ada akun IG-nya, ada di TikTok juga beredar. Ini membongkar satu kebohongan yang menurut gue dugaan kebohongan yang paling bohong dah ini. Kalau ini gue serius nih. Ini diantara semua kebohongan ini yang paling bohong dah kayaknya. Kita dengar ya, kita dengar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini video terakhir saya tentang ijazah Pak Jokowi ya. Saya bodoh amat, mau asli mau palsu sekarang. Saya udah capek berurusan dengan ijazah nggak kelar-kelar ini, karena Pak Jokowi juga nggak kooperatif ya. Senang banget menjadi pusat perhatian gitu, di bertele-tele begitu. NPD berarti ya, pengen banget jadi pusat perhatian dan nggak mau disalahkan gitu ya. Ya memang banyak sekarang yang kena NPD nih kayaknya guys. Lanjut. Ya nggak mau mengungkap ijazahnya. Saya cuma mau ngasih kalian gambaran tentang jalur hidup yang diceritakan ke wartawan-wartawan Kompas TV, CNBC, CNCC, segala macam itu. Ya, gini. Ini intinya. Oke. Kalian bisa lihat Pak Jokowi itu menikah tanggal 24 Desember 1986. Oke. Tahan. Ya. 24 Desember 1986 itu hari Rabu sebelum Natal. Ya. Gibran lahir di Solo 1 Oktober 1987. Artinya dari jarak antara pernikahan dengan Gibran lahir itu ada waktu 9 bulan 6 atau 7 hari. Jadi 9 bulan 7 hari lah kita anggap ya. Jadi dari pernikahan Jokowi sama Eriana, Gibran lahir itu 9 bulan 7 hari dianggap pas dah ya. Begitu nikah langsung hamil gitu. Ya, lanjut. Oke. Tahan. Pak, ya. Terakhir ini wawancara di Kompas TV. Tuh ada datanya ya guys. Dia ngomong ini pakai data ya guys ya, pakai data semua nih. Ini pakai data, bukan
asumsi, bukan praduga, bukan hasil pemikiran, tapi ini data. Oke, lanjut. Setelah menikah dengan Ibu Iriana, Pak Jokowi itu mengajak Ibu Iriana itu tinggal di Aceh. Di sini dibilang nih, Jokowi dan Iriana hidup di tengah hutan selama 2,5 tahun lamanya. 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Ibu Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Berarti Gibran lahirkan di Solo. Mereka 2,5 tahun lamanya di Aceh baru mau melahirkan Gibran. Nah, berarti 86 kan, 87, 88, mau 89. 89 berarti pulang ke Solo. Tapi Gibran lahir tahun 87. Tulisannya, wadah. Ini memang ya udahlah, penyakit bohong ini parah anjir. Lanjut. Untuk melahirkan Gibran. Berarti Gibran nggak lahir tahun 87 dong? Iya dong. Iya dong. Kalau 2,5 tahun lamanya tinggal di Aceh. Iya, sekitar 89 lah mestinya. Di situ aja intinya. Ya. Entah yang benar itu yang mana. Entah Gibran memang benar lahir tahun 87, tapi nggak mungkin menikahnya tahun 86. Karena pada tahun kedua Iriana sudah dalam kondisi hamil. Tahun kedua. Berarti setelah menikah tahun kedua baru 87. hamil. 87 hamil berarti. Atau versi kedua, Pak Jokowi ini menikahnya bukan tahun 86, tapi sebelum itu. Karena Pak Jokowi pernah bilang di suatu pidato. Pak Jokowi pernah bilang di suatu pidato, saya pakai data lagi dia nih, pakai data nih. Lanjut. Terjadi Kraf Aceh tahun 85, 86, 87, 88. Berarti fix dong. Pak Jokowi katanya ijazahnya itu lulus November 85. Langsung kerja. Tapi kenapa Gibran lahirnya tahun 87? Sedangkan di sini katanya kerja di Aceh itu sampai tahun 88. Gibran lahir tahun berapa dong? 89. Nah, betul. Jadi berliku-liku ya gitu. Maksudnya ceritanya itu nggak cocok, nggak nyambung. Tuh, ceritanya nggak cocok, nggak nyambung. Kalau saya kumpulin gitu kan, daripada wawancara wartawan itu saya kumpulin, ceritanya nggak nyambung. Bener, nggak nyambung. Mulai dari kapan wisudanya, kapan mulai kerja di Acehnya, lama mereka kapan menikahnya, tahun berapa, lamanya mereka tinggal di Aceh bersama, kemudian Gibran lahir tahun berapa, itu semuanya tuh nggak cocok, guys. Ya nggak mungkin cocok gitu, bohong berarti. Kesimpulannya. Ya ini kesimpulannya, apakah guys. Benar Pak Jokowi lulusan UGM? Menurut saya nih dari cerita-cerita yang ini, sedangkan gini ya, Ibu Iriana itu saya baca beliau pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Tapi nggak tamat, cuman sampai semester 6, 3 tahun. Sedangkan katanya Pak Jokowi S1 UGM. Logika saya, kenapa kok orang memutuskan berhenti kuliah padahal tinggal 1 tahun lagi loh? Sayang banget kan? Kenapa? Mungkin hamil, mungkin. Kenapa sih harus berhenti kuliah menikah gitu? Kenapa? Buru-buru banget. Nafsu mungkin. Udah nafsu. Juga biasanya nih orang kalau sarjana itu nyari yang selevel. Gue udah sarjana, gue nyari sarjana deh. Kalau enggak, yaudah deh, kamu lulusin dulu deh gelar kamu, dapetin gelar dulu, kamu baru kita menikah. Bisa. Begitu. Tapi ini enggak. Jadi kesimpulan saya adalah ini yang paling penting. Saya menduga Pak Jokowi memang pernah kuliah di UGM, tapi nggak selesai. Ini masuk akal. Makanya fotonya ada di Mapala Silpagama. Iya. Dan Pak Hari Mulyono ada, dan Pak Hari Mulyono selesai. Sampai wisuda. Kebongkar. Tapi Pak Jokowi nggak sampai wisuda. Pak Jokowi udahlah kerja aja gitu di Aceh gitu. Alasannya kenapa? Nggak tahu. Mungkin bandel. Mungkin kurang nyambung gitu dalam pelajaran, susah sulit gitu untuk menyelesaikan, atau masalah ekonomi saya nggak ngerti juga. Mungkin. Tapi prediksi saya begitu, dugaan saya seperti itu. Masuk akal. Ya, nggak selesai begitu. Karena tahun-tahun dia bekerja di Aceh dan tahun
tinggal bersama Ibu Iriana di Aceh 2,5 tahun, sedangkan Gibran lahir tahun 87. Itu kayaknya nggak make sense kalau beliau wisuda tahun 85. Tuh, nggak make sense. Iya, dari dia lulus 85, terus menikah tadi 8 berapa? 86. Ya, Gibran lahir 87. Tapi dia bilang kerja di Aceh 2 tahun. Nggak nyambung gitu. Jadi dugaan bahwasannya Jokowi drop out atau nggak selesai itu masuk akal itu dugaannya. Nih, ini diantara dugaan kebohongan Jokowi ini yang paling bohong kayaknya ya. Lanjut. Ya nggak make sense Pak Jokowi wisuda tahun 85, sedangkan Gibran lahir tahun 87 dan mereka dan Ibu Iriana dan Pak Jokowi ini tinggal di Aceh 2,5 tahun. Nah, iya ini paling nampol itu ini. Itu intinya. Iya, saya nggak perlu mau cek itu forensik ijazah, saya nggak perlu. Betul. Saya baca aja, saya telusuri aja, saya cari benang merahnya. Kadang orang tuh nggak sadar ketika diwawancara itu kan dalam kondisi kurang fokus, keceplosan. Nah, saya kumpulin aja tuh remah-remahan cerita itu. Saya gabungin. Oh, cerdas. Cerdas. Jadi dugaan saya Pak Jokowi memang nggak selesai di UGM. Tapi UGM bisa masuk kuliah. Karena masuk fakultas kehutanan itu nggak sulit. Karena passing grade-nya nggak tinggi. Fakultas kehutanan itu selepel dengan fakultas pertanian, MIPA, FKIP gitu, keguruan itu nggak tinggi passing grade-nya. Beda kalau mau masuk fakultas kedokteran atau teknik itu sulit. Apalagi tahun 80 kan dulu katanya Pak Jokowi masuk angkatan 80, 81 tahun ajarannya ya. Itu pasti saingannya nggak banyak. Karena dulu kan motivasi untuk sekolah tinggi itu nggak kayak sekarang, saingannya ribuan, ratusan ribu bahkan. Benar. Ya. Benar. Oke, jadi clear. Saya nggak mau berurusan lagi dengan mitomania, orang yang bohong, orang yang suka bohong. Itu penyakit. Jadi dan apalagi senang banget jadi pusat perhatian gitu. NPD. Capek. Buat Pak Roy Suryo, buat siapa-siapa aja yang ngurusin itu, udahlah stop lah. Capek. Lagian ini juga ijazah sarjana doang. Terserahlah mau dipalsuin juga. Nah, biarin lah. Mending kita move on sendiri. Karena yang bersangkutan senang-senang aja gitu dibahas mulu. Udah kayak selebritis. Bosan saya. Ya, bicara mau lanjut atau enggak ngurusin ini itu kembali kepada masing-masing ya. Cuman untuk masalah dugaan kebohongan ini bukti yang paling masuk akal. Ini kalau dijadiin bukti buat Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan, ini bisa sangat nampol banget ini. Ya, di antara dugaan kebohongan Jokowi kayaknya ini yang paling bohong kayaknya. Kuliah lulus 85, nikah 86, Gibran lahir 87, tapi 2,5 tahun di Aceh terus melahirkan Gibran. Nah, jadi jangan. Dan tadi disebut juga tentang Hari Mulyono. Hari Mulyono lulus, Jokowi nggak lulus. Itu dugaan yang paling make sense. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling nampol nih. Nggak perlu forensikan dari berita-berita yang bersumber dari mulut Jokowi sendiri. Itu udah nampol banget buktinya, anjir. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.